Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Mar'atus Saadah dari kelas 12 Akuntansi 1. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Keraksaan Probolinggo, Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan agama Islam KD 3.10. 1. Meyakini kebenaran bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia. Islam adalah agama rahmatan lil alamin sebagai bentuk rahmat dan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karunia dan nikmat yang diberikan kepada makhluknya di seluruh alam semesta. Di dalamnya menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menjaga hak binatang dan tumbuh-tumbuhan. Memahami Islam rahmatan lil alamin sebagai konsep dasar dalam agama Islam akan memunculkan kembali keindahan Islam yang sudah lama meredup. Rahmat ini adalah milik Allah dan diturunkan melalui Islam untuk dinikmati secara bersama-sama. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini adalah untuk menjadi rahmat bagi alam. Dalam diri Nabi, Allah sudah ciptakan rahmat, bukan bagi umat muslim semata, melainkan juga bagi non-muslim. Islam rahmatan lil alamin, kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mewujudkan rasa kedamaian dan rasa tentram sebagai rahmat bagi manusia dan alam semesta. Nabi Muhammad diutus dengan membawa ajaran Islam. Maka, Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia. Rahmat artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba, atau dengan kata lain, rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang. Jadi, diutusnya Nabi Muhammad adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia. 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam di masa mendatang. Kemajuan peradaban Islam yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin telah dipraktikkan selama 15 abad di muka bumi ini. Islam adalah agama yang diturunkan Allah untuk menebar rahmat atau cinta kasih bagi alam semesta. Pesan kerahmatan dalam Islam benar-benar tersebar dalam teks-teks Islam, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Sejarah peradaban umat Islam dari periode klasik hingga modern mengalami masa-masa pasang dan surut. Berdasarkan teori periode dari Harun Nasution, masa-masa kejayaan peradaban Islam berada pada awal periode klasik 650 sampai 1000 Masehi. Pada masa tersebut terjadi ekspansi dan integrasi atau penyatuan wilayah. Sedangkan bagian kedua dari periode klasik 1000 sampai 1250 Masehi adalah masa mulai munculnya benih-benih perpecahan, meskipun masih berjaya. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Rahmatan lil alamin adalah istilah Qurani dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Quran, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam konteks Islam rahmatan lil alamin, Islam telah mengatur tata hubungan yang menyangkut aspek teologis, ritual, sosial, dan humanitas. 1. Dalam segi teologis, Islam memberi rumusan tegas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya. Tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa non-muslim memeluk Islam. 2. Dalam tataran ritual yang memang sudah ditentukan operasionalnya dalam Al-Quran dan hadis. 3. Dalam konteks sosial, Islam sesungguhnya hanya berbicara mengenai ketentuan-ketentuan dasar atau pokok-pokoknya yang pemahamannya
yang pemahamannya diperlukan tafsir secara detail dan komprehensif, tergantung pada kesepakatan dan pemahaman masing-masing komunitas, yang tentu memiliki keunikan berdasarkan keberagaman lokalitas nilai dan sejarah yang dimilikinya. Entitas Islam sebagai rahmatan lil alamin mengakui eksistensi pluralitas karena Islam memandang pluralitas sebagai sunnatullah, yaitu fungsi pengujian Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia, fakta sosial, dan rekayasa sosial kemajuan umat manusia dan peradaban Islam. Meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia dan meyakini pula bahwa kemunduran umat Islam di dunia sebagai bukti penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Oleh karena itu, mempelajari peradaban Islam di dunia, khususnya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan mutlak dilakukan karena dunia Islam pernah menjadi pusat ilmu dan peradaban dunia. 3. Menyajikan faktor-faktor penentu kemajuan peradaban Islam di dunia. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. 2. Gencarnya gerakan penerjemah. 3. Berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri. 4. Termotivasi oleh metode berpikir filsuf Yunani. 5. Adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.